Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Hari ini kita akan mendengarkan pandangan Ustadz Ahmad Zaini Dahlan atau yang lebih akrab dipanggil dengan Gus Zain terkait situasi saat ini, yaitu tentang wabah virus corona. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kita tahu saat ini virus corona telah terinfeksi lebih dari 1 juta orang lebih di dunia. Dan Indonesia pun juga terkena, yaitu kurang lebih sekarang sudah mencapai angka 2.500. Nah, bagaimana pandangan Gus terhadap seperti saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua, para pemirsa kita yang ada dimanapun berada, selalu mendapatkan limpahan lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, 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 amin. Yang pasti sebagai orang yang beriman, orang yang bertuhan, pasti harus meyakini bahwa apapun yang terjadi di alam raya ini, kehidupan, kematian, atau bahkan kondisi yang saat ini terjadi di dunia, termasuk di Indonesia, yang berkaitan dengan wabah COVID-19 atau virus corona ini, adalah meyakini bahwa itu semua tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua, bahkan sejak Allah belum menciptakan langit dan bumi, termasuk belum menciptakan kita sebagai manusia dan nenek moyang kita dulu, ini Allah sudah merencanakan akan terjadinya satu fenomena yang berupa virus yang ini sudah betul-betul mampu melumpuhkan segala macam aktivitas dunia. Bahkan itu harus kita yakini, dan tentu saja sebagai orang beriman kita tidak diperbolehkan untuk merasakan atau menunjukkan kepanikan yang berlebihan. Karena apa? Karena apalagi ketika dikaitkan dengan kematian, dengan nasib dan sebagainya, yang mana kematian itu sudah ada takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing makhluk hidup pasti mati. Siapapun itu, kapan dan di mana, itu sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan tanpa adanya virus corona ini, kematian pasti akan menghinggapi siapapun. Ini yang harus kita sadari. Namun yang perlu ditekankan bahwa sebagai masyarakat beriman, di samping harus meyakini bahwa semuanya baik buruk ini dari Allah, kita oleh Rasulullah, oleh para pendahulu-pendahulu kita, ini dituntun dan diarahkan untuk selalu berikhtiar dalam menghadapi segala sesuatu, termasuk menghindari mara bahaya, termasuk di dalamnya wabah virus corona ini. Ikhtiarnya bagaimana? Tentu saja yang paling berkompeten untuk menyampaikan ini adalah para pakar kesehatan yang sudah disampaikan kemana-mana mengenai hidup bersih. Dan bahkan pemerintah kita sudah menginstruksikan berbagai macam anjuran, himbauan yang pada dasarnya itu semuanya untuk mengendalikan wabah ini agar tidak semakin menyebar kemana-mana. Semacam itu. Terus ini Gus, menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, anjuran pemerintah untuk hidup bersih dan sebagainya untuk menangani kasus ini, kan salah satunya adalah mencegah kerumunan, Gus ya, mencegah seorang untuk berkerumun yang itu kan potensi penularannya sangat tinggi sekali. Nah, termasuk dalam kegiatan berkerumun adalah beribadah. Nah, ini kan banyak sekali tanggapan-tanggapan dari masyarakat terkait pelarangan beribadah ini. Nah, sebenarnya bagaimana sikap kita ini sebagai seorang muslim masalah ini? Iya, benar sekali. Kita sebagai seorang yang beragama, cuma juga sebagai orang yang menjadi bagian dari masyarakat yang bernegara. Yang pasti saya meyakini bahwa yang dilarang pemerintah bukan esensi dari ibadah itu sendiri. Jadi insya Allah kami yakin bahwa pemerintah kita tidak ada niatan untuk melarang masyarakatnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya masing-masing. Bukan melarang ibadahnya, bukan melarang ibadah, bukan melarang Jumatan, bukan melarang jamaah. Tapi yang dilarang, yang sementara ini itu pun di daerah-daerah tertentu. Daerah-daerah yang pasti sudah dipetakan oleh pihak yang terkait, bahwa daerah tersebut memang rawan adanya penyebaran virus ini, yang menurut para pakar memang virus ini sangat masif penyebarannya, dan bahkan seringkali orang yang sudah terjangkit secara positif pun ini tidak mengalami gejala apapun. Ya, OTG ya istilahnya. Oleh karena itu, bila pemerintah kita
mempunyai satu program, satu kebijakan untuk membatasi aktivitas sosial kita, berkumpul-kumpul dan sebagainya, saya rasa sekali lagi ini bukan bentuk pelarangan atas sebuah ibadah, tapi pelarangan perkumpulan. Yang artinya ini sering kita menyampaikan bahwa di luar sana bertebaran informasi atau satu narasi yang menurut kami ini terkesan dalam tanda kutip tendensius atau memojokkan pemerintah, yang mengatakan bahwa kenapa yang dilarang hanya Jumatan, hanya berjamaah, hanya beribadah, tapi mal-mal, pasar, tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat kemaksiatan tetap tidak ditutup. Ya. Padahal saya yakin kalau yang kami lihat di sekitar kami, di sekitar kita, terutama di kita di Banyuwangi, ya, ini insya Allah semuanya sudah dibatasi, bukan hanya Jumatan. Jadi yang perlu kita tekankan di sini bahwa terlepas dari pro dan kontra mengenai kebijakan pelarangan melakukan aktivitas berjumatan sementara ini saja, ini bukan sebagai bentuk diskriminasi pemerintah kepada umat, terlebih umat Islam, melainkan kita harus punya husnudzon bahwa ini bentuk ikhtiar pemerintah untuk menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan masyarakatnya agar tidak semakin banyak orang yang menjadi korban dari virus corona ini. Iya, gitu. Iya. Ya baiklah pemirsa, itulah tanggapan dari Ustadz Ahmad Zaini Dahlan. Memang seyogyanya kita harus tetap berikhtiar, berusaha jaga hidup bersih sesuai dengan arahan pemerintah, dan kita harus berhusnudzon kepada pemerintah. Pemerintah tidak diam dan pemerintah melakukan hal yang terbaik untuk menangani virus ini. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Ya.